Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta wakilnya, yang saya hormati Ibu PP Penggerak yaitu Ibu Marfianti SPD, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari SD Negeri Krung Raya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acaranya. Acara yang pertama yaitu pembacaan doa, supaya acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Krung Raya kepada Ibu Herniati SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu lagi di tempat yang sama waktu. Dan tidak lupa pula salawat pengiring salam sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebohongan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya muliakan Ibu selaku pembimbing atau pendamping dari guru penggerak kami, dan yang saya muliakan juga para dewan guru yang sudi tidak pernah bosan-bosannya untuk memberi semangat kepada temannya sehingga nanti suatu saat mereka ini akan ikut seperti teman-temannya. Amin ya rabbal alamin. Allah tidak pernah tidur Bapak Ibu, asal kita mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi Bapak Ibu dalam rangka pertemuan kedua ya pendampingan kedua hari ini bagi guru penggerak, supaya kenapa saya juga terharu ya, di SD Krung Raya ini sudah ada satu orang guru penggerak sehingga kedepannya nanti semua guru ini bisa menjadi sebagai guru penggerak, karena ini mereka mendengar bahwa guru penggerak itu sangat lelah, sangat banyak tugasnya. Jadi mereka ini akhirnya tidak termotivasi untuk ikut. Yang tahu aduh kapan ini, kapan itu, kapan ini, kapan itu. Jadi dengan adanya Ibu Hanifah hari ini mereka bisa melihat langsung apa sih kegiatan Ibu Hanifah dan manfaatnya itu bagaimana, apa manfaatnya, sehingga saya selalu berusaha dan selalu mendorong mereka ini supaya jadi guru hebat ke depannya nanti, karena makin ke depan itu teknologi masih canggih dan pengetahuan juga masih canggih. Kalau memang kita tidak mau bergerak, tidak mau merubah mindset kita, otomatis kita sendiri tidak akan berubah. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya selalu mengapresiasi kepada Bu Hanifah, semoga beliau sehat selalu, tampil selalu, bisa memberi motivasi kepada guru lainnya, sehingga nantinya ketika dibuka guru penggerak berikutnya masih ada guru SD Krung Raya yang mau ikut. Mungkin hanya ini Bu yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi awal. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan motivasi dari beliau bermanfaat bagi kita. Kemudian kata-kata sambutan dari pengajar praktik atau PPCGP yaitu Ibu Marfianti SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi kita Nabi Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kelung Raya, yang saya hormati Dewan Guru SD Kelung Raya, dan yang saya banggakan CGP Angkatan 11 Ibu Hanifah dari SD Kelung Raya ini. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi untuk kegiatan acara kita hari ini, dan kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi di ruangan ini. Jadi Bapak Ibu, maksud kedatangan kami ke sini yaitu ingin sama-sama kita belajar, Ibu ya, belajar untuk mendiskusikan tentang visi atau mimpi, cita-cita terhadap murid kita di masa yang akan datang, yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar. Bukan kedatangan saya ke sini merubah visi sekolah yang ada, tetapi bersama-sama bagaimana sih cara menyusun visi itu sesuai dengan bakja namanya, atau susunan membuat visi itu. Jadi visi itu tidak hanya tertempel di sekolah, kepala sekolah buat tempel, tidak, tetapi itu melibatkan seluruh warga sekolah dan bagaimana caranya sampai visi itu jadi dan bisa berjalan dengan semestinya. Baik Bapak Ibu, jadi di sini saya akan menyampaikan susunan acara kita, yaitu pengantar tujuan diskusi, merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hanifah, lalu mengidentifikasi perilaku dan mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, lalu nanti ada penutupnya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan penguatan sedikit untuk Ibu Hanifah. Jadi Ibu Hanifah ini telah belajar selama 1 bulan lebih di pendidikan guru penggerak, mempelajari dari modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, jadi ilmu dari Ibu Hanifah ini tentang visi guru penggerak itu penyusunannya bagaimana, nah ini akan disampaikan oleh Ibu Hanifah nanti. Bagaimana cara penyusunannya, bagaimana alur-alurnya itu akan dijelaskan oleh Ibu Hanifah. Dan akan ada persamaan persepsi nanti tentang visi sekolahnya, apakah sudah termasuk dalam profil pelajar Pancasila atau belum ya Bu Hanifah nanti. Lalu di sini Ibu Hanifah akan memfasilitasi kepada rekan-rekan guru di sini tentang visi sekolahnya, ya, meskipun ini termasuk dalam proses belajar Ibu Hanifah juga. Mungkin Ibu Hanifah pertama berdiri sini dan memberikan memfasilitasi lah kawan-kawannya ya. Nah, inilah pembelajaran Ibu Hanifah. Semoga nanti kita bisa berdiskusi ini diharapkan semua kita ini yang ada di sini aktif ya, aktif. Jadi yang mau bertanya silakan. Kalau yang tidak paham boleh bertanya gitu. Jadi semuanya terlibat dalam proses ini. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan nanti sama Ibu Hanifah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Marfianti SPD. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Acara pokok yang kita tunggu-tunggu yaitu paparan diskusi serta kesimpulan materi oleh CGP yaitu Ibu Hanifah SPD. Kepada Ibu Hanifah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Ermaliza. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.
Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kudrah dan iradahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Negeri Gung Raya yang kita banggakan. Selawat beriring salam kepakuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu BB, Ibu Marlianti, yang saya banggakan ibu-ibu yang hebat yang mau belajar untuk berubah. Semoga kedepannya akan ada lagi guru-guru untuk ikut program CGP untuk merubah SD kita tercinta demi anak-anak didik kita. Perkenalkan, saya perkenalkan lagi ya, nama saya Hanifah, guru kelas 5 SD Gung Raya. Terus ada fasilitator saya yang namanya Pak Fauzi Murtala SPDI. Terus Ibu Marfianti SPD sebagai pengajar praktek sekaligus pembimbing saya. Semoga Ibu Marfi nggak bosan-bosannya ya membimbing saya untuk menuju kesuksesan. Juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung saya, membimbing saya, membantu di hal kecil pun beliau selalu membantu saya. Di saat pertama kali saya mengikuti PCGP, beliau memfasilitasi saya, memberikan saya Chromebook apabila nanti laptop saya bermasalah. Terima kasih banyak. Semoga yang Ibu berikan kepada saya sangat-sangat saya syukuri. Terima kasih banyak, Bu. Kita lanjutkan. Kenapa sih kita duduk di sini? Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, apa itu visi? Visi merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat pernyataan cita-cita dari sebuah instansi atau lembaga di masa mendatang. Sebuah visi dapat terwujud dengan adanya prakarsa perubahan yang dibuat dan dijalankan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan visi adalah pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Nah, tentunya kita sebagai guru pasti punya cita-cita, punya keinginan anak kita ke depannya seperti apa. Ya kan ibu-ibu semua, Bapak Ibu? Nah, visi SD Negeri Gung Raya, visi sekolah yang kita cintai ini adalah terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Itu visi sekolah kita. Mungkin baru hari ini Bu ya dipaparkan ya. Nah, selanjutnya visi guru penggerak, yaitu visi saya mewujudkan generasi yang unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin beda-beda tipis dengan visi Ibu Kepala Sekolah. Prakarsa perubahan yang saya ambil di sini adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid dengan memanfaatkan teknologi. Nah, di sini kenapa saya mengambilnya teknologi? Karena yang saya lihat di lingkungan SD Negeri Gung Raya ini cocok kita membuat tentang teknologi, di mana semua perlengkapannya ada. Chromebook kita ada. Kalau kita ingin mengajarkan kepada murid-murid kita pakai menggunakan laptop, Chromebook tersedia. Makanya saya ambil dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Alangkah baiknya kita sebagai guru menggunakan teknologi. Jangan sampai nanti kita ketinggalan sama anak kita. Sementara
anak-anak kita sudah tahu yang menggunakan internet. Jadi kita sebagai guru memfasilitasinya, mengajarkannya, mengarahkannya ke ke jalan yang lebih baik. Nah, dari prakarsa perubahan yang saya buat, nah ada langkah-langkahnya. Di sini ada pertanyaan. Nah, inilah yang disebut dengan kanva bakja. Kanva bakja yaitu yang pertama kita membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama ini untuk mendukung pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Nah, tindakan apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi tentang cara peningkatan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi, mencari informasi tentang karakter murid melalui asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu asesmen di awal. Nah, baru kita masuk di kelas, kita kan baru semester kemarin, mungkin kita sudah melakukan asesmen itu. Selanjutnya, siapakah guru yang ahli dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran di kelas? Saya rasa kalau di SD Muraya ini rata-rata gurunya bisa IT. Insya Allah bisa. Jadi kita nggak sulit untuk menggunakan IT itu di SD Muraya. Nah, terus teknologi apa saja yang digunakan? Bagaimana cara melihat media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Nah, mencari tindakannya adalah mencari guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi yang tepat tentang media berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas dan memotivasi belajar murid. Pertanyaan selanjutnya, apakah pemanfaatan teknologi itu dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana agar penerapan teknologi dapat dilakukan guru lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakannya adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi murid, melakukan kolaborasi dengan guru lain, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila, berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya yaitu apa tindakan untuk memulai pembiasaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana usaha untuk menjaga keberlanjutan penggunaan media berbasis teknologi? Tindakannya adalah membuat perangkat pembelajaran yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat, pemberian penghargaan kepada guru dan murid yang memiliki kualitas dan motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab memonitoring agar kegiatan penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat terus berjalan? Nah, di saat kita membuat sesuatu itu harus ada yang memonitoring, harus ada yang mengingatkan. Kalau enggak nanti kita di tengah jalan ya sudah enggak kita kerjakan lagi. Jadi kalau dengan adanya yang memonitoring, kita akan mengerjakan dengan berkelanjutan. Tindakan yang perlu yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi. Nah, dari penjelasan saya itu tadi yaitu cara-cara kita merumuskan suatu visi. Nah, jangan kita langsung membuat, oh saya pinginnya anak saya berkarakter mulia, tapi kita tidak memikirkan siapa yang harus kita libatkan di situ, apa-apa yang harus kita persiapkan. Nah, sebelum kita merumuskan visi itu, kita harus memikir dulu. Nah, kita harus mengundang warga sekolah, karena yang berhubungan dengan sekolah dan tidak jauh-jauhnya dengan warga sekolah
Nah, dengan mengundang warga sekolah, kita dapat masukan nanti dari beliau-beliau tentang pendidikan, karena kita tidak bisa melihat bagaimana anak di lingkungan di luar sekolah. Yang kita tahu adalah di sekolah. Nah, makanya perlu ada tahapan-tahapannya. Nah, di sini kita sekarang melakukan diskusi, yaitu diskusi tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Pasti ibu-ibu di sini punya cita-cita seperti apa ke depannya anak-anak kita. Nah, di sini saya akan membagikan poin-poin. Yang warna oranye kita menulisnya kita memimpikan murid yang di sini kita yang nomor 1 ya, ini untuk yang nomor 1 kita menuliskannya dengan sesuai dengan lingkungan sekolah kita. Nah, seperti apakah sekolah kita? Kita menuliskan yang seperti apa adanya. Pak Iqbal memimpikan murid Pak Iqbal yang seperti apa? Itu ibu tulis kita memimpikan murid yang jawabannya apa? Apa yang ibu pikirkan? Soalnya nggak usah ditulis lagi, tinggal menuliskan impian murid ibu seperti apa? Apakah dia kreatif? Apakah dia mandiri? Apakah dia berkolaboratif? Banyak ya murid-murid yang beriman mungkin yang
Sudah selesai Ibu Bapak? Kalau sudah selesai, Ibu Bapak tempel di nomor 1. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Kembali di ini ada. Sekarang kita lanjutkan ya. Kita percaya bahwa murid kita adalah, murid seperti apa sih murid kita? Kita sudah sering belajar mengajarkan di kelas. Kita pasti tahu seperti apa murid kita itu. Gak apa-apa juga Pak. Kita percaya bahwa murid adalah, kita di sini ada campur-campur Bu, ada guru olahraga. Jadi kan pendapatnya nanti ada beda-beda. Karena kan beda anak kita yang di pelajaran biasa dengan olahraga. Sudah selesai Ibu Bapak? Kalau sudah selesai kita tempel, kita lanjut. Pak Iqbal, tolong dokumentasikan. Bu, nggak apa-apa. Olahraga hari ini Bu ya, bangun duduk.
Sudah? Sudah selesai? Kita lanjutkan yang nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan, apa yang diutamakan di sekolah kita? Ya, jangan bosan-bosan yang menulis. Yang ketiga, Bu, di sekolah kita mengutamakan, apa yang kita utamakan pada sudah selesai, Bu? Oke, sekarang kita lanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang keempat, Bu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Yang pertama, kita lanjut yang kelima. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, maksudnya yakin apa yang akan kita lakukan untuk menuju perubahan warga sekolah. Kita warga di sekolah yakin untuk mungkin untuk melakukan perubahan mendahului. Satu lagi ya. Memang selalu jadi fotografer. Olahraga Isna ya, jangan bosan-bosannya ya. Sudah? Kita lanjutkan ya. Yang terakhir yaitu kita dan keluarga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami tentang anak kita.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami, Bu? Bu Sarah, Ibu Kepala sudah. Singkat padat jelas. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Keenam-enam kata rumpang untuk membuat sebuah visi sekolah warga sekolah. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang bersedia untuk membaca. Pak Ibu, ada yang bersedia membaca ibu? Kepada Ibu Intan Susanti kami persilahkan. Satu, kita memimpikan murid-murid yang ada yang menjawab impian yang saya harap. Impian yang saya harapkan, yang pertama itu murid yang berakhlak, yang kedua mandiri, yang ketiga bertanggung jawab. Selanjutnya, murid yang kreatif, berakhlak, mulia, pandai dan berbudaya. Yang selanjutnya kreatif, prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, terus berakhlak mulia dan berprestasi, mandiri dan berakhlak mulia. Murid-murid yang aktif, minat belajar yang tinggi, mampu menerapkan sopan santun, salah satunya mengucapkan maaf dan terima kasih. Dan yang terakhir ada yang menjawab, guru bermimpi membentuk karakter baik, beriman, memiliki motivasi belajar tinggi. Di sini berarti semua menginginkan murid-muridnya adalah mandiri dan berakhlak mulia. Kita lanjutkan yang ke nomor 2. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah harapan bangsa ke depan. Terus ada generasi yang harus dibimbing berdasarkan generasi yang harus dibina berdasarkan kecerdasan dan keterampilannya. Terus anak-anak yang memiliki karakter dan memiliki keunikan masing-masing. Dan murid-murid yang cerdas, karakter setiap anak itu sangat kuat dan mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi dan sangat ambis terhadap bidang yang mereka sukai. Dan selanjutnya kita percaya bahwa murid-murid adalah mencapai kebanggaan dengan potensi yang dimiliki mereka. Setiap anak memiliki bakat atau keistimewaan tersendiri dan saya percaya murid atau anak-anak adalah manusia
manusia yang lahir seperti kertas putih, tetapi mereka memiliki karakter yang keunikan masing-masing dan memiliki bakat yang dibawa sejak lahir. Dan kita sebagai guru harus mengarahkan mereka supaya sukses di masa depan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan yang pertama pembelajaran yang berpihak pada murid, yang kedua saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Terus ada yang akhlak setiap peserta didik, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terutama pada dirinya sendiri. Yang ketiga, yang paling utama di sekolah, datang tepat waktu, bekerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Ada kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Saya mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan memilih metode yang menyenangkan. Dan di sekolah kita anak-anak yang memiliki karakter sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Terima kasih Bu Adu. Mungkin gantian Pak bacanya biar Pak Iban. Ibu Sarah mungkin bisa gantian. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama belajar itu capek. Ke sekolah itu enak, ada teman dan uang jajan. Murid ke sekolah untuk belajar, dengan sekolah mereka akan pandai, cerdas, dapat meraih cita-cita di masa depan. Di sekolah kita sadar betul bahwa mencapai kebahagiaan dalam keselamatan sesuai dengan yang dimiliki mereka, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang. Mereka berada di sekolah tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Murid di sekolah kita sudah betul. Sekolah adalah tempat mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu penting. Belajar itu tidak hanya sebatas di sekolah, tapi bisa di mana saja. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Apa yang kita lakukan dengan ikhlas maka akan berhasil dan akan ada perubahan sesuai yang diharapkan. Memperbaiki akhlak anak, mengingat kecerdasan dan bisa membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai. Tujuan paling utama dari sekolah tentunya agar kita bisa mendapatkan ilmu, dapat berkolaborasi dengan mewujudkan pendidikan, dapat berkolaborasi dengan warga sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang aktif dan kreatif. 6. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita harus saling bekerja sama dan saling melengkapi. Sebagai guru harus mampu menjadi partner dalam hal apapun. Setiap ilmu yang kita berikan pasti ada balasan dan perubahan walau sedikit. Setiap anak istimewa. Anak kecil memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi tugas. Warga sekolah meliputi kepala sekolah, guru, siswa, dan komite sekolah dapat mendukung. Kita paham bahwa anak adalah generasi penerus bangsa, jadi kita harus mengarahkan potensinya
supaya dia jadi cerdas dan berakhlak mulia dan sukses di masa depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sarah. Kira-kira ada nggak ibu-ibu yang bisa merumuskan sebuah visi warga sekolah kita? Ada ibu-ibu yang bisa? Bu Liza mungkin? Dari kalimat rumpang yang sudah kita bacakan, yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita menyimpulkan menjadi sebuah visi warga sekolah. Saya coba ya, mungkin nanti ada tambahan dari kawan-kawan kita yang lain. Menurut saya kesimpulannya itu visi yang kita dapatkan di sini adalah mencetak dan membina anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas, berprestasi dan mandiri menuju masa depan sesuai profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada ibu lain yang ingin menambahkan? Terima kasih Bu Liza. Saya ulang baca ya, mungkin ibu-ibu mau menambahkan sedikit. Mencetak dan membina anak-anak yang berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi menuju masa depan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Bapak-bapak mungkin ada yang ingin menambahkan? Nah, kira-kira apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Bagaimana Ibu Bapak? Sudah selaras? Nah, ini visi sekolah kita. Terwujudnya generasi muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berwawasan global, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Nah, apa kira-kira sudah sesuai Ibu Bapak dengan kebutuhan anak kita? Sudah? Nah, sudah. Nah, mungkin ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan? Ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada ya? Nah, dari presentasi saya berarti kita sudah belajar membuat visi. Semoga kedepannya Ibu Bapak bisa membuat visi. Kalaupun tidak nanti visi di sekolah, kita harus membuat visi kita di dalam kelas supaya visi sekolah itu bisa tercapai. Kalau kita guru tidak mau memperdulikan apa itu visi yang sudah ditentukan oleh warga sekolah, kita tidak menjalankannya, otomatis visi sendiri kita sendiri tidak akan berjalan. Jadi dengan kita sama-sama saling bahu-membahu mensukseskan visi untuk membangun generasi kita yang akan mendatang. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hanifah SPD. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan bermanfaat bagi kita. Acara selanjutnya yaitu acara yang terakhir, kesimpulan oleh pengajar praktik atau PP CGP, yaitu
sangat luar biasa ya. Ternyata guru-guru dan kepala sekolah SD Negeri Kerumbaya ini. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada ibu kepala sekolah. Tepuk tangan untuk ibu kepala sekolah kita. Sangat aktif ya dan gercep cepat mengisinya kalimat umpan tersebut. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar kegiatan kita mengenai diskusi visi guru penggerak atau sekolah ini. Alhamdulillah saya ucapkan sekali lagi dan terima kasih juga kepada guru-guru dan ibu kepala sudah aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang disengarai oleh Ibu Hanifah di sekolah ini ya. Jadi itu saya cuma mengulas sedikit aja. Visi itu adalah cita-cita, keinginan kita. Apa sih tujuan kita itu? Jadi visi itu bukan hanya sekolah saja. Visi itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Diri kita tuh punya visi, punya impian apa sih ke depan? Tujuan kita tuh apa? Itulah visi kita dalam diri kita. Kita buat dulu visi dalam diri kita, kemudian kita kembangkan visi itu untuk di sekitar kelas kita dulu. Kita menginginkan kelas yang bagaimana, lalu kemudian baru ke lingkungan sekolah. Mungkin dimulainya dari dalam diri kita sendiri. Jadi Bapak, begitulah visi kita yang sudah kita rancang sama-sama ya. Tadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin saya minta maaf juga jika ada perkataan tingkah mungkin yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Untuk hari ini saya sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sudah terima kasih Ibu sudah hadir di sini, sudah menyampaikan beberapa ilmu dan mudah-mudahan ilmunya berkah Bu ya. Nah, sebelum kita tutup acaranya, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Semoga acara pada kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Saya selaku protokol pada hari ini meminta maaf apabila ada gerak-gerik yang tidak enak dipandang, ada kata-kata yang salah. Jadi saya mohon maaf Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mengadakan foto bersama. Pak Iqbal, gimana?
Berdua ipangnya. Yang kelas apa kelas kuning itu lah. Ada yang suka lapor dulu. Sampai batas ada yang sakit. Ada yang tak. Sakit apa? Sakit apa? Hii